Adik-adik sekalian, salam sehat untuk kita semua. Mama Sami yakin adik-adik semua di rumah sudah siap dengan Alkitab di tangan. Kita akan beribadah kepada Tuhan dalam ibadah persekutuan anak dan remaja Jemaat GPI Elim Abepura hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020. Mari untuk membuka ibadah kita di saat ini, Mama Sami mengundang semua bangkit berdiri. Kita mengangkat sebuah pujian dengan berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari adik-adik sekalian, sebelum kita berdoa, kita mengangkat sebuah pujian dengan berkata, mari masuk, mari masuk. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik sekalian, mari kita berdoa membuka ibadah kita di saat ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami ada lagi dalam persekutuan anak dan remaja Jemaat GPI Elim Abepura, ibadah sekolah minggu di saat ini. Bapa yang baik, ibadah kami di saat ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya mau jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra Yesus Kristus, dan dengan perantaraan Roh Allah yang suci kudus. Tuhan memberkati kita sekalian yang beribadah di saat ini. Amin. Adik-adik disilakan duduk. Adik-adik sekalian, kita akan mengangkat sebuah pujian di saat ini dengan berkata, ke gunung tinggi ku naik-naik. Gunung tinggi ku naik, naik, naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, turun, turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Adik-adik sekalian, saat ini kita akan bermazmur bagi Tuhan yang Mama Sami angkat dari kitab Mazmur, Mazmur pasal 23. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. Setelah Mama Sami baca judul, kita baca sama-sama. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. 3, Ia menyegarkan jiwaku.
ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian Mazmur pujian kita di saat ini. Adik-adik sekalian, mengamini Mazmur pujian kita di saat ini, mari kita sama-sama mengangkat sebuah pujian yang berkata, "Mengikut Yesus keputusanku." Adik-adik sekalian, tiba saatnya kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab kudus Perjanjian Lama, yakni kitab Sakaria. Kitab Sakaria, Sakaria pasal 9, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10, hanya 2 ayat. Sekali lagi, pembacaan kita di saat ini terambil dari kitab Sakaria, Sakaria 9, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Mama Sami minta tolong adik-adik yang masih kecil di rumah, tolong bapak mama, kakak yang sudah besar, boleh membantu adik-adik untuk membuka Alkitab. Kalau semua sudah menemukannya, kita akan berdoa. Adik-adik sekalian, saat ini kita akan berdoa minta tuntunan Roh Kudus sebelum pembacaan kita di saat ini. Dan doa ini akan dipimpin oleh adik kekasih kita, Jose. Silakan Jose. Selamat pagi kakak pengasuh, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita baca Alkitab, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Dengan Yesus kita baca Alkitab, buka hati kita dan buka pikiran kita bisa baca dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Jose. Tuhan Yesus memberkati Jose dalam pertumbuhan dan pendidikannya. Nah adik-adik sekalian, kita baca bersama-sama ya, karena cuma 2 ayat. Jadi setelah Mama Sami baca perikopnya, kita baca sama-sama. Perikop pembacaan kita di saat ini, Raja Mesias di Sion. Ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. 10, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian pembacaan kita di saat ini. Nah adik-adik sekalian, sebelum Mama Sami bercerita, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang akan dibawakan oleh teman kekasih kita, Sami Fodubun. Silakan Sami. Semerbak indah menawar.
sekalian, sebelum Mama Sami cerita, Mama Sami mau bertanya. Menurut adik-adik, kebetulan dalam pembacaan kita tadi dari kitab Sakaria 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Menurut adik-adik, siapa itu Sakaria ya? Ada yang tahu? Oh, Mama Sami, Sakaria itu sapu teman. Sapu teman dia ada nama Sakaria. Sapu bapak juga ada nama Sakaria. Yang Mama Sami mau sampaikan di sini, Sakaria adalah seorang nabi. Kalau adik-adik baca di Sakaria 1, Sakaria adalah putra dari Berekia dan cucu Ido. Sekali lagi, Sakaria adalah putra Berekia, cucu Ido. Nah, adik-adik sekalian, Sakaria ini dia adalah kepala keluarga Imam Ido. Dan dia berasal dari suku Lewi. Adik-adik, setelah masa pembuangan di Babel, ia kembali ke Yerusalem, ia melayani sebagai imam dan nabi. Nah, adik-adik sekalian, sebelum Mama Sami lanjutkan, Mama Sami mau tanya dulu, mau sampaikan yang minggu lalu. Siapa di antara kalian yang masih ingat tentang cerita kakak pendeta Tessa minggu lalu tentang Nabi Mika? Di situ kakak pendeta sudah sampaikan tentang apa itu nabi. Ada yang masih ingat apa itu nabi? Pasti ada yang sudah bisa jawab di rumah ya, anak-anak sekolah minggu pintar kok ya. Nabi adalah perpanjangan tangan Tuhan. Nabi adalah hamba Allah. Artinya ia menerima perintah Allah dan bertanggung jawab penuh kepadanya. Jadi nabi itu perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan perintah-perintah Allah. Kalau yang lalu, Kakak Tisa sudah sampaikan ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil. Nabi-nabi besar itu siapa saja? Ada Yesaya, Yeremia, Yehezkel, Daniel. Lalu nabi-nabi kecil itu siapa? Nabi-nabi kecil itu setelah pembacaan kitab Daniel itu ada Mika dan salah satunya yaitu ada Sakaria. Jadi Sakaria termasuk dalam nabi-nabi kecil. Nah, adik-adik sekalian, ketika kita sudah tahu apa itu nabi, kalau begitu, menurut adik-adik, peran dan tugas seorang nabi itu apa ya? Ada yang sudah bisa jawab? Pasti Mama Sami yakin, sudah angkat tangan saya, Mama Sami, saya mau jawab. Tugas dan peran nabi itu yang pertama, menyampaikan perintah Allah. Sekali lagi, tugas nabi yang pertama adalah menyampaikan perintah Allah. Adik-adik sekalian, tugas nabi menyampaikan perintah Allah. Sehingga kalau kita lihat dalam kitab-kitab nabi, Nabi Yesaya, Yeremia dan selanjutnya, selalu dimulai dengan pernyataan-pernyataan, beginilah firman Tuhan. Kalau adik-adik buka di kitab-kitab nabi itu, pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat awalnya itu dengan beginilah firman Tuhan. Yang kedua, tugas atau peran nabi yang kedua adalah menyerukan tentang pertobatan bagi manusia. Artinya apa? Adik-adik sekalian, manusia diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang dia lakukan. Jadi nabi menyerukan tentang pertobatan. Dia harus memperbaiki diri. Ya, adik-adik sekalian, ketika dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dia harus bertobat. Dia harus bertobat, lalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan manusia. Ya, yang ketiga, tugas atau peran nabi yang ketiga adalah bernubuat. Nah, salah satunya, adik-adik sekalian, dari cerita kita di saat ini, dari kitab Sakaria 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Adik-adik sekalian, dari bacaan kita ini, Sakaria dia sudah bernubuat tentang kedatangan Mesias yang adalah Raja. Dalam bacaan firman Tuhan di sini, kalau kita lihat adik-adik sekalian, dia menggambarkan bahwa Yesus datang dalam segala kesederhanaan. Karena Yesus datang dengan apa adik-adik sekalian? Hanya dengan keledai muda. Itu berarti dia meninggalkan segala kemahakuasaannya,
Lalu dia datang dalam segala kesederhanaan dan kelemah lembutan, dia mengasihi. Sehingga di situ di Alkitab mencatat bahwa banyak orang mengelu-elukan dia. Nah, adik-adik sekalian, dalam bacaan kita tadi ditunjukkan bahwa karakter Yesus adalah ia adil, jaya. Itulah karakter seorang pimpinan, seorang raja. Dia harus adil dalam memutuskan sebuah perkara. Jaya artinya dia menyelamatkan. Itu hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi Zakaria sudah bernubuat tentang kedatangan Mesias yang adalah raja. Dia datang bukan dalam kemegahannya sebagai seorang raja, seorang bangsawan yang luar biasa, tapi dalam segala kesederhanaan. Adik-adik sekalian, luar biasa kah tidak? Adik-adik bangga kah tidak? Punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Pasti bangga dong, iya kan? Yang keempat, peran dan tugas Nabi yang keempat adalah menjadi pewarta hukuman. Pewarta hukuman artinya bukan sebagai pembalasan, tetapi sebagai pendidikan. Artinya apa, Mama Sami? Sebagai pembalasan, bukan sebagai pembalasan, tetapi sebagai pendidikan. Itu apa artinya? Seperti begini adik-adik sekalian, ketika Nabi Yunus, dia diutus oleh Tuhan untuk ke Niniwe. Karena banyak dosa yang dilakukan di situ. Jadi dia pergi ke sana, Nabi Yunus disuruh pergi untuk menyerukan tentang pertobatan. Supaya mereka jangan hidup di dalam dosa, tetapi mereka harus bertobat. Berarti itu Nabi Yunus ke sana itu untuk menyerukan tentang pertobatan. Mereka harus bertobat, tidak boleh hidup dalam keberdosaan mereka itu lagi, dalam kesalahan mereka, dalam dosa itu tidak boleh. Jadi dia datang dalam pendidikannya untuk mereka harus bertobat. Itu contoh tugas Nabi sebagai pewarta. Nah, adik-adik sekalian, dari bacaan kita di saat ini yang paling menonjol, adik-adik sekalian, yang paling menonjol dari Nabi Zakaria adalah tentang nubuat. Dia bernubuat. Mama Sami kembali lagi adik-adik. Minggu yang lalu juga sudah dapat tentang nubuat. Masih ingatkah? Pasti adik-adik ada yang sudah ingat tentang nubuat. Apa itu nubuat? Nubuat adalah, Mama Sami kasih ingat lagi. Nubuat adalah pesan dari Allah tentang peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sekali lagi, pesan atau rancangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Adik-adik sekalian, ada satu hal yang Mama Sami mau sampaikan. Adik-adik harus bisa bedakan antara nubuat dan ramalan itu berbeda. Bernubuat dengan ramalan itu berbeda. Kalau ramalan itu sebuah perkiraan yang bisa saja benar tetapi bisa saja salah. Sekali lagi Mama Sami mau bilang, bernubuat dan ramalan itu dua kata yang berbeda. Ramalan itu sebuah perkiraan yang bisa saja benar dan bisa saja salah. Tetapi kalau nubuat, pesan dari Allah tentang peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu pasti. Adik-adik sekalian, itu pasti akan digenapi. Nubuat pasti digenapi, tidak bisa tidak. Ya, itu beda antara nubuat dan ramalan. Nah, adik-adik sekalian, dari cerita kita di saat ini yang hanya 2 ayat tentang kedatangan Mesias ini, ada gelar yang diberikan oleh Yesus. Jadi gelar yang diberikan untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi, Mama Sami minta maaf, gelar yang diberikan untuk Tuhan Yesus. Ada 2 gelar. Gelar apa saja? Yang pertama, gelar sebagai raja. Gelar sebagai raja yaitu seorang pemimpin yang dihormati, dipatuhi dengan perintahnya. Ulang, gelar sebagai raja yang dihormati, dipatuhi segala perintahnya, dan selalu disanjung. Orang yang memiliki kekuasaan atau sebagai penguasa tertinggi dari suatu kerajaan. Adik-adik sekalian, itu raja. Raja itu seorang pimpinan. Sama dengan kita di sini, adik-adik sekalian. Kalau kita di sini, pimpinan penguasa tertinggi kita
Di Papua ini siapa? Pasti Bapak Gubernur, ya kan? Kalau di kota Jayapura, Bapak Wali Kota. Itu kita punya raja. Yang kedua, gelar sebagai Mesias. Mesias berarti yang diurapi. Ia adalah orang yang akan menjadi juru selamat manusia. Nah ini dia. Ketika kita ada dalam Advent kedua ini, dalam masa penantian menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Mama Sami mau tanya, sudahkah adik-adik siap menyiapkan hati adik-adik untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Oh sudah Mama Sami, saya sudah siap. Kesiapannya seperti apa? Bapak sudah beli saya baju baru. Saya punya rumah sudah cat rapi. Nanti saya mau bikin kue. Bukan seperti itu adik-adik sekalian. Yang dituntut di sini adalah kesiapan hati Mama Sami, kesiapan hati adik-adik semua, kesiapan hati Papa dan Mama. Semua kita siapkan hati untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik sekalian, lewat bacaan kita di saat ini, mau menyerukan kepada kita yang tadi dibilang, salah satu fungsi Nabi adalah untuk menyerukan tentang pertobatan. Sikap yang tidak berkenan, kita harus bertobat. Nah, sikap ini juga yang harus dimiliki oleh adik-adik sekalian. Yang masih suka melawan orang tua, kasih tinggal. Yang masih suka bilang kebun binatang, kasih tinggal. Yang masih sumpah nama Tuhan dengan sembarangan, kasih tinggal. Kita harus melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, dan yang pasti anak-anak Tuhan akan membuat hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bisakah tidak adik-adik sekalian? Mama Sami yakin pasti kita bisa. Jadi cerita kita di saat ini mau mengajarkan kita semua bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Apapun persoalan hidup yang kita hadapi, yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menyertai dan memberkati adik-adik sekalian, menyertai Papa dan Mama, Opa dan Oma, semua kita yang ada di rumah, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Bisa adik-adik sekalian? Mama Sami yakin kalian pasti bisa. Jangan takut untuk kita berbuat baik, karena ketika kita melakukan itu, maka kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Demikian cerita kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Nah adik-adik sekalian, masih tetap bersuka cita kan? Mari sama-sama kita mengangkat sebuah pujian dengan berkata, Tuhan menetapkan. Adik-adik sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Mama Sami minta tolong adik-adik siapkan uang persembahan yang sudah disiapkan, lalu kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan kita untuk mengiringi persembahan kita di saat ini, kita mengangkat sebuah pujian yang berkata, bawa persembahanku. Janganlah jemu
Adik-adik sekalian, mari kita menyatu hati dalam doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang sebagai persekutuan yang beribadah kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami, walaupun ibadah yang kami lakukan, anak-anak mengikutinya dari rumah, tapi kami percaya semua mereka dalam kendali Tuhan. Bapa yang baik, di saat ini kami datang menghadap hadirat Tuhan. Kami membawa pergumulan-pergumulan kami hanya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak kami yang sementara mengikuti ujian penilaian akhir semester, atau bahkan yang akan mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian akhir semester. Tuhan, walaupun mereka harus mengikutinya dari rumah karena kondisi pandemi COVID-19 yang belum selesai, tapi kami mohon dengan kasih daripadamu ya Tuhan, Tuhan memberikan kepada mereka semangat yang tinggi, karena mereka sementara ada bersama dalam pendampingan orang tua. Berikanlah kepada mereka hikmat dan marifat daripada Tuhan, supaya mereka senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk menyelesaikan semua soal yang diberikan, dan nilai-nilai yang terbaik akan mereka dapat. Bapa di dalam surga, hikmat, marifat, kecerdasan Tuhan taruh kepada mereka, supaya ketika hasil yang diterima, semuanya itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bapa di dalam kerjaan surga, di saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi kami semua, khusus anak-anak kekasih kami ya Tuhan, ketika mereka begitu rindu ada bersama dalam persekutuan di rumah-Mu yang kudus, atau di rumah-rumah teman dalam ibadah-ibadah tunas, namun belum bisa karena kondisi yang kami alami. Tuhan kasihani kami, supaya kondisi ini akan cepat berlalu, kami bisa bertemu lagi dalam suatu persekutuan yang beribadah di rumah-Mu yang kudus. Apapun yang menjadi kerinduan kami, kami kembalikan untuk Tuhan. Berkati Bapak Ibu para pengasuh, walaupun dalam kondisi yang kami alami tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap melayani Tuhan, anak-anak kekasih kami tetap terlayani, walaupun hampir 9 bulan mereka ada di rumah ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu para pendeta dalam lingkup jemaat kami, jemaat GPI Elim Abepura, dalam tanggung jawab mereka untuk menata layani tugas panggilan yang punya Tuhan ini. Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu, supaya mereka senantiasa dimampukan untuk bisa melakukan tanggung jawab pelayanan ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Bapa di dalam kerjaan surga, kami pun berdoa ketika kondisi yang kami alami persekutuan ini tetap berjalan sesuai apa yang Tuhan mau, walaupun itu terjadi dari rumah. Kami berdoa bagi teman-teman kekasih kami, tim multimedia, yang dengan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, dalam pendampingan mereka bersama dengan kami, sehingga kegiatan ibadah ini boleh selesai dengan baik. Tuhan memberkati dan ingatkan setiap Bapak Ibu orang tua, supaya mereka senantiasa membantu kami dalam kerjasama yang baik, pendampingan kepada anak-anak kekasih, supaya walaupun di rumah hampir 9 bulan, tapi tanggung jawab pelayanan tetap didapat, pertumbuhan rohani mereka tetap terjaga. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami sampaikan. Bapa di sorga, dalam memasuki masa-masa raya Advent, kami ada di minggu Advent yang kedua. Tuhan, dalam penantian hari kedatangan Tuhan Yesus, yang paling utama dalam hidup kami, hati kami siap untuk menerima Sang Bayi Malaf. Tuhan memberkati kami sekalian sebagai suatu persekutuan anak-anak Tuhan dalam menantikan hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kondisi ini tidak akan pernah mempengaruhi kami dalam iman kami hanya kepada Tuhan. Untuk itu Bapa, jaga ketat kami, kesehatan yang baik Tuhan beri bagi kami, supaya dalam penantian kami ini kami tetap dijaga ketat oleh Tuhan sampai pada saatnya hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Dalam sukacita bersama sebagai suatu persekutuan kami dapat merayakannya itu dengan baik. Kami berdoa dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah perayaan Natal Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat GPI Elim yang akan dilakukan secara live streaming. Tuhan, kami percaya kesiapan hati anak-anak kami tetap siap
Kami semua sebagai para pengasuh siap, tim multimedia siap dalam melakukan kegiatan ini. Semuanya selesai, semuanya akan tercapai sukses karena kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Persembahan syukur yang sudah kami bawa kepada Tuhan. Kami percaya sungguh Bapa bahwa apa yang kami beri masih jauh dari berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Namun inilah yang dapat kami berikan dalam ketulusan hati kami. Berkenan Tuhan memberkati persembahan-persembahan ini supaya Tuhan ubah yang benda mati ini menjadi persembahan-persembahan yang hidup di hadapan hadirat Tuhan. Ini kami Bapa, ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Mama Sami mengundang semua kita bangkit berdiri. Lalu menutup ibadah kita di saat ini, kita mengangkat sebuah pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik sekalian, mari kita menutup ibadah kita di saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan buat. Ibadah kami selesai. Dan karena itu sebelum kami mengakhiri semuanya, kami mohon Bapa datanglah, angkat tanganmu dan memberkati hidup kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan dengan perantaraan Roh Allah yang suci kudus mau tinggal menyertai kita sekalian, semua orang yang sudah kami doakan hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik sekalian, saat ini ada satu hal yang Mama Sami mau sampaikan sebelum mengakhiri semuanya. Jangan lupa perayaan Natal Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat GPI Abepura tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2020, tepatnya hari Kamis. Yang sudah siap untuk mengisi acara, silahkan hubungi Kakak Krisna atau Mama Os supaya dapat dimasukkan dalam liturgi ibadah. Tetap semangat ya adik-adik sekalian, ketika mau keluar rumah jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan dan kita tetap berdoa. Semoga di tahun depan, tahun 2021, Tuhan memberkati virus corona ini bisa selesai supaya kita dapat jumpa dalam ibadah Persekutuan Anak dan Remaja di gereja. Sudah menjadi kerinduan adik-adik semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Dah.